Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia umur panjang. Sahabat Anas bin Malik menyampaikan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa seorang muslim yang Allah panjangkan umurnya hingga 40 tahun, maka Allah jaga ia dari berbagai malapetaka, dari gila dan penyakit-penyakit menular. Bila umurnya 50 tahun, Allah mudahkan hisab baginya di akhirat kelak. Bila umurnya mencapai 60 tahun, maka Allah anugerahkan kekuatan untuk selalu berbuat kebaikan. Bila umurnya 70 tahun, Allah mencintainya dan seluruh penduduk langit sayang padanya. Bila umurnya 80 tahun, Allah hapuskan catatan keburukan dosa-dosanya. Bila umurnya 90 tahun dan lebih, maka Allah ampunkan semua dosa yang terdahulu maupun yang akan datang. Ia pun menjadi keluarga Allah di bumi dan memberi syafaat bagi anggota keluarganya nanti. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik perbuatannya, hidupnya dalam Islam, bukan di luar Islam. Ada dua orang bersahabat. Satunya meninggal duluan dalam jihad fisabilillah, sedang satunya meninggal setahun kemudian, juga wafat dalam jihad. Rasulullah menjelaskan bahwa yang meninggal belakangan mendahului sahabatnya yang wafat duluan untuk masuk surga. Para sahabat keheranan apa sebabnya hingga demikian kejadiannya. Maka beliau menjelaskan lantaran sholatnya dan ibadah-ibadah lainnya lebih banyak yang meninggal kemudian. Bila tiap hari sholat wajib 17 rakaat, maka setahun berjumlah 6.120 rakaat. Bila tiap hari sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka setahun 4.320 rakaat. Di luar sholat duha, qiyamul lail, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Puasa Ramadan sebulan, puasa Arafah, Asyura, dan lain sebagainya. Bila setiap habis sholat wajib bertasbih rata-rata 33 kali, maka sehari 165, sebulan menjadi 4.950, setahun 59.400 kali. Begitu halnya ucapan Alhamdulillah dan takbirnya. Bagaimana bila tiap harinya 1000 kali bersolawat, 1000 kali istighfar, 1000 kali bertahlil? Bagaimana bila setiap paginya bersodakoh? Bagaimana bila setiap hari tilawah 1 juz atau 1 halaman? Bagaimana bila setiap hari belajar hadis dan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya? Bagaimana bila tiap saat ia tersenyum pada sesama, berdoa memohonkan keampunan dan kebaikan bagi sesama? Bahkan tiap hari ia memohonkan itu bagi seluruh muslimin muslimat yang masih hidup dan juga yang telah wafat. Belum lagi bila dalam setahun ia berhaji, umrah, ziarah ke Rasulullah SAW, tidak ketinggalan bersilaturahim, bergabung dalam kafilah dakwah dan kafilah kebajikan lainnya. Masya Allah, sungguh indah kehidupan saat demi saat hamba Allah yang beriman itu. Hingga bertambahnya umur, bertambah juga nilai dan bobot amalnya. Inilah rahasia mengapa kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk berbaik-baik pada orang muslim yang lanjut usia. Karena keberkahan dan kesuksesan, kelimpahan rezeki ada di sana.
di saat kita berbakti kepada mereka. Keridhaan dan kecintaan Allah juga ada di dalamnya, hingga seorang pemuda yang baik pada orang yang lanjut usia akan dipanjangkan umurnya, agar Allah membalasnya di dunia sebelum di akhirat, berupa adanya orang muda lainnya yang akan memuliakannya saat ia tua nanti. Para ulama mengatakan berbakti pada orang yang lanjut usia memanjangkan umur. Bila ingin tahu bagaimana nasib kita di usia senja nanti, lihat saja bagaimana dirimu saat ini berlaku pada mereka yang lanjut usia. Sedulur, beruntunglah bila saat ini Anda ditemani orang tua, mertua, kakek, nenek Anda. Di sanalah rahasia suksesmu dunia akhirat. Bahkan teks hadis-hadis yang berkenaan dengan bakti pada orang muslim yang lanjut usia tidak hanya sebatas pada kerabat semata, namun pada siapa saja muslim yang lanjut usia, baik ada hubungan kekerabatan atau karena semata-mata ikatan iman. Carilah keridhaanku pada mereka yang lemah itu, firman Allah dalam hadis qudsi, karena kalian ditolong, diberi kemenangan, kesuksesan, dan kelimpahan rezeki lantaran kalian berbaik-baik pada mereka yang lemah, dan termasuk orang yang lemah adalah mereka yang lanjut usia, bukan hanya anak yatim, para janda, dan para korban bencana. Berikan bakti terbaikmu pada mereka, hidupmu dijamin bahagia.